menunjukkan, maaf ya, dalam tanda kutip dugaan kami menunjukkan arogansi. Tidak berani bertemu kami. Padahal tadi baru press release mereka di atas. Ya, juru bicara Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia, tidak berani bertemu. Tapi ada Pak Roni Purba tadi dan Ibu di sana yang menjamin surat ini akan sampai. Tapi yang paling penting mereka sudah mengetahui. Ya Pak ya, sudah tahu di atas ya. Sudah. Jadi dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum, ada KY atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Tapi kalau seperti ini juga dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, Ronald Tanur, Zaruk, ya Ketua PN, mantan Ketua PN Surabaya, ada kasus Ketua ETW. Saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Kenapa? Karena saya malu. Kita disuruh mencari kebenaran material di persidangan, tapi kita dihambat. Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Saya bilang, saya wallahi wabillahi watallahi menerima kuasa dari Iklim Hakim. Putri Rima Kemudian ada saksinya. Bisa-bisanya dia bilang tidak dan penyidik percaya dengan itu. Ada tanda tangan kuasa diberitahu katanya tidak identik di lab. Apa ini? Di kejaksaan juga ada jaksa bilang ini tidak bisa. Tahu-tahu dia yang dorong. Nah sekarang bawa di lembaga peradilan. Kita mau uji, dipersempit ruang kita. Terus di mana keadilannya? Ini akan menimbulkan mystery of justice. Oh kalau akibat solidaritas sesama kawan, nggak begitu caranya. Anda harus dengar kita. Kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Jadi dari sini kami akan ke DPR RI. Di sana kita lihat bagaimana reaksi DPR. Dan ada rekaman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ibu Ice itu sudah diperiksa di Bareskrim, ditunjukkan, dikirimkan videonya. Ada perbuatan diduga mesum, tapi lanjut perkaranya. Itu yang akan kita buktikan. Jadi kalau di polisi kita memang tidak tempat berdebat. Ada gelar perkara sudah, di kejaksaan tidak. Tempatnya di mana? Di pengadilan. Nah harus kita buka supaya masyarakat lihat kenapa harus tertutup. Orang kasus apa, kurang apa Vina Eki live. Kasus apa lagi? Banyak juga. Ferdi Sambo itu ada urusan di situ juga. Orang yang diperkosa, istrinya Ferdi Sambo, pengakuan istrinya terbuka. Jessica terbuka. Apa masalah? Ada semua dasar. Jadi saya minta Mahkamah Agung bertindak fair. Benteng terakhir di tangan kalian. Tapi 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung diproses hukum. Apa tidak menampar wajah? Pak Sunarto ada 1 halaman penuh di Kompas sejarah hidup beliau yang sangat lurus. Pak Sunarto tolong Bapak turun. Kalau penjara Pak tidak takut. Tidak takut. Asal perbaikan Indonesia saya siap. Jangan tangkap mereka, saya tangkap. Mereka tidak bersalah, saya yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Demikian. Silakan ada pertanyaan. Cukup ya? Nah, kami langsung ke DPR RI. Sorry. Ini ketua tim belum bicara. Silakan. Ya. Pak Ketua, sorry, lupa saya. Jadi gini, mungkin terlalu pagi mungkin sebelum menerima informasi yang berimbang dari kami, ya, selaku kuasa hukum dari Bang Rasman yang menyidangkan perkara ini. Makanya
dikeluarkanlah konferensi pers oleh Mahkamah Agung. Tapi itu pun tidak ada masalah, kami sudah datang, kita sudah diterima dan data-data kita telah diterima. Ya kan? Artinya saya rasa nanti Mahkamah Agung akan berimbang ini. Akan mengkaji kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi. Ya. Nah, pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir. Ya kan, di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Artinya Mahkamah Agung juga menerima pengaduan dari kita. Oke, ini tanda terimanya ya. Oke, sudah? Ya, Bu Ida, Oke, silakan cukup Bu dari Ida. saya. Bu Ida. Udah, Firdaus Silakan. singkat. Ya Padat, udah, jelas. saya itu aja lah. Hotman jangan sembarang ngomong, gue belum dipecat. Besok gue mau sidang lagi ya. Jangan bilang gue Sikap dipecat. Mahkamah Agung ini, sikap Mahkamah Agung ini gimana tanggapan? Baiklah. Ayo ibu aja lah Mahkamah Agung. Iya. Kami dari Kebanyakan. pihak penegak hukum yang merasa hari ini datang dari KY sampai ke sini berpakaian toga itu karena kami dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang membela kliennya. Hari ini kami juga dalam pembelaan klien menyampaikan kepada Mahkamah Agung, tolong ada hak jawab. Jangan belum jelas sudah mengeluarkan rilis yang sepihak. Sekali lagi kita tahu bangsa kita sekarang hukumnya sedang carut marut, di mana yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jika itu indikasi ada dinilai dengan ini, seperti yang disampaikan Hotman Paris. Hei Rasman Arif, kau punya apa? Kau punya backing? Kau punya ini? Berarti dia sudah punya backing dan punya ini untuk menghalalkan segala cara demi menutupi kebejatannya dalam perkara ini. Perkara ini sebenarnya sederhana. Bang Rasman ini adalah seorang pengacara yang membantu kliennya. Kemudian Propaganda. dipropaganda. Sekali lagi, kami semuanya meminta maaf pada Ketua Mahkamah Agung, meminta maaf kepada Kepala Kejaksaan, meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meminta maaf khususnya kepada Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang pertama itu. Yang kedua, awal mula keributan ini benar kata Ibu ini. Jadi awalnya itu kami sidang dengan baik dan tertib. Jujur saya bagaikan kejatuhan duren busuk saya. Ketika pertama kali sidang dibuka oleh Bu Hakim, beliau memanggil klien kami dengan kata, Rasman, sini kamu. Kau sini Rasman. Akhirnya saya protes. Maaf yang mulia, Saudara Rasman Arif Nasution, klien kami bergelar doktor. Tolong panggil doktornya. Tidak usah apa segala itu. Kamu tidak usah membantah bla 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 bla. Saya bagaikan kejatuhan duren runtuh. Saya pikir seorang wanita lebih halus daripada laki-laki. Tahu-tahu nih lebih parah bahasanya. Mulai dari situlah kami mulai komunikasi. Miskomunikasi. Makanya saya bilang tadi sini berawal dari hakim semua kegaduhan ini, bukan dari kami. Lalu terakhir Bang Rasman di sidang keempat, beliau ingin membisikkan sesuatu kepada Bang Hotman, tetapi pegawai pengadilan euforia, mendorong dan mencekik klien kami, menganiaya. Lalu ditambahkan lagi dengan datangnya segerombolan jaksa. Saya bilang segerombolan jaksa dengan berteriak-teriak ribut. Ya saya sebagai kuasa hukum Bang Rasman kaget, panik. Ketika itu saya sedang siap-siap mau berdiri. Akhirnya saya di atas meja kaget. Ditegur oleh jaksa, saya turun. Karena spontan. Saya naiknya aja bagaimana saya nggak paham. Tapi itu sifatnya spontan. Nah akhirnya itu naik saya di meja itu berimbas kepada pemberhentian saya atau pencabutan kartu anggota saya di Kongres Advokat Indonesia. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Dan saya sah menjadi anggota Feradi WPI. Jadi kalau kata Hotman Paris saya nggak bisa bersidang,